Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan selanjutnya adalah tentang materi teori kepemimpinan. Hal yang pertama perlu kita ketahui adalah apa itu kepemimpinan. Pada dasarnya di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun non-formal, selalu ada orang yang dianggap lebih dari orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lain. Biasanya, orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer dalam suatu organisasi, jelas. Dari kata pemimpin itulah sering kita muncul istilah kepemimpinan setelah melalui proses yang sangat panjang. Dalam Al-Quran itu dituliskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya adalah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menunjukkan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sehingga masalah kepemimpinan ini sama tuanya dengan sejarah manusia. Untuk itu kepemimpinan membutuhkan manusia. Apakah orang yang dalam masyarakat atau organisasi tidak dapat menjalankan tugas atau fungsinya tanpa seorang pemimpin? Sedikitnya ada 4 alasan mengapa dibutuhkan pemimpin. Yang pertama adalah karena banyak orang memerlukan figur pemimpin. Yang kedua, dalam beberapa situasi, seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya sebagai tempat pengambil alihan risiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya dan sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan. Sehingga namun di dalam pemahaman sehari-hari sering kali terjadi tumpang tindih antara penggunaan istilah pemimpin dan manajer. Tetapi dalam prakteknya, seseorang yang seharusnya menjalankan fungsi kepemimpinan lebih terampil sebagai seorang manajer. Namun, ada pula seorang yang memiliki posisi sebagai manajer kenyataannya menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin. Pertanyaan yang menggelitik adalah mana yang lebih baik? Apakah pemimpin lebih baik daripada manajer? Apakah perbedaan antara pemimpin dan manajer? Nah, dari sinilah banyak atau terus berkembang teori tentang kepemimpinan. Ada beberapa definisi kepemimpinan dari seluruh teori kepemimpinan. Saya coba merangkum aja ya, karena banyak banget teori tentang kepemimpinan. Di sini yang jelas adalah kepemimpinan atau 3 implikasi kepemimpinan sebagai proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Nah, kita lihat dari seluruh banyak teori kepemimpinan itu, kalau intinya adalah proses untuk mempengaruhi orang lain baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Proses mempengaruhi tersebut sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas maupun bujukan. Sehingga inti dari kepemimpinan yang pertama adalah pemimpin itu melibatkan orang lain, pemimpin itu melibatkan pendistribusian kekuasaan terhadap
anggotanya. Dan yang ketiga adalah adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memperoleh tingkah laku pengikutnya, sehingga yang si kepemimpinan itu atau pemimpin itu harus menjadi suri toladan bagi anggotanya gitu. Transisi dalam teori kepemimpinan berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan keingintahuan para ilmuwan dan peneliti, mula pula kepemimpinan itu dilihat dari sudut pandang sifat, ciri, atau bakat yang dibawa sejak lahir. Ketidakpuasan akan hasil dari pendekatan ciri tersebut melahirkan pendekatan kepemimpinan berdasarkan perilaku. Kedua pendekatan tersebut belum memuaskan para peneliti sehingga menggunakan pendekatan lain, yaitu keberhasilan seseorang tergantung pada situasinya. Bahkan kepemimpinan atau bahkan perkembangan terakhir pendekatan kembali kepada seorang pemimpin itu sendiri. Jadi ciri-cirinya, jadi kembali lagi itu adalah transisi dalam teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan sifat berusaha untuk mengidentifikasi karakter khas baik fisik, mental, atau kepribadian yang disosialisasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai sifat dengan kriteria sukses tertentu. Jadi dilihatnya dari kesuksesan si pemimpin. Selanjutnya masuk ke perkembangan yang kedua, yaitu pendekatan tingkah laku pemimpin. Dia mengeksplor pemikiran bahwa bagaimana seorang berperilaku menentukan keefektifan pemimpin seseorang daripada berusaha menemukan sifat-sifat. Mereka meneliti pengaruhnya pada prestasi dan kepuasan dari pengikutnya. Ini pernah dilakukan studi oleh University of Michigan dan studi dari Ohio State University. Selanjutnya, teori kepemimpinan menggunakan pendekatan kemungkinan atau situasional. Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Jadi si pemimpin ini dia akan mengetahui dulu karakteristik dari bawahannya sebelum dia menentukan saya harus menggunakan gaya kepemimpinan seperti apa. Model yang ini dikembangkan adalah kepemimpinan Heyton, model jalur tujuan, partisipasi pemimpin oleh Froome, dan yang lainnya. Selanjutnya ada pendekatan terbaru dalam kepemimpinan, yaitu teori atribusi kepemimpinan, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan transformasional. Itu dilihat dari pendekatan kembali ke ciri. Jadi dia kembali lagi bahwa semua ketiga ini harus tercakup ke sini. Jadi keempat itu adalah gabungan dari seluruh transisi dalam teori kepemimpinan. Beberapa teori tentang kepemimpinan saya skip aja. Anda bisa bisa baca ya, artian bisa mempelajarinya. Ini yang tadi dibicarakan adalah ada nggak sih perbedaan pemimpin dan manajer? Ternyata pemimpin itu adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Dan manajer itu adalah ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi untuk memberi penghargaan maupun memberi hukuman pada bawahan atau pengikutnya. Jadi kalau pemimpin itu dia
bisa mempengaruhi orang lain, tapi kalau manajer itu dia memiliki kekuasaan, legitimasi. Jadi bisa saja ketika dia seorang manajer punya kekuasaan, pada saat dia sudah habis masanya dia tidak lagi memberikan kekuasaan itu, tidak memiliki kekuasaan, sehingga dia tidak bisa memberikan hukuman pada bawahan. Beda dengan pemimpin, yang pemimpin bisa dipilih atau dia masa berlakunya tidak ada masa berlakunya, jadi bisa kapan aja asal pengikutnya masih menghendaki dia. Ada 7 yang membedakan pemimpin dan manajer. Yang pertama adalah pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi, sedangkan manajer selalu dalam organisasi tertentu baik formal maupun informal, bisa di perusahaan dan yang lainnya. Pemimpin bisa ditunjuk atau diangkat oleh anggotanya, sedangkan manajer selalu ditunjuk karena dengan prestasi, usia, masa kerja dan yang lainnya. Pengaruh yang dimiliki pemimpin karena memiliki kemampuan pribadi yang lebih dibandingkan dengan lain. Sedangkan pengaruh yang dimiliki manajer karena dimilikinya otoritas formal. Pemimpin memikirkan organisasi secara lebih luas dan jangka panjang, sedangkan manajer berpikir jangka pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawabnya pada organisasi itu sendiri. Pemimpin memiliki keterampilan politik dalam menyelesaikan konflik, sementara manajer menggunakan pendekatan formal legal. Jadi formal legal ini jelas gitu, bahwa kalau si A salah, ya salah karena formal legalnya ada. Pemimpin berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, sedangkan manajer berpikir untuk kepentingan diri dan kelompoknya secara sempit. Dan terakhir, pemimpin memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya memiliki wewenang saja. Itu adalah perbedaan dari pemimpin dan manajer. Udah jelas ya sekarang. Di sini ada kriteria kepemimpinan dan manajerial. Tingkat energi dan ciri efektivitas manajerial, tingkat energi dan toleransi terhadap stres, percaya diri, integritas, motivasi kekuasaan, orientasi pada kebersihan, kebutuhan akan afiliasi yang rendah. Dan manajer yang efektif, yang pertama adalah dia memiliki keterampilan yang teknis, keterampilan antar pribadi, dan keterampilan konseptual. Oke, segitu penjelasan tentang teori kepemimpinan. Selanjutnya secara detailnya akan dibahas nanti pada saat kita bertemu di kelas. Untuk selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.